Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yedid Yonatan Eka Dharma, STMS. Di sini saya sebagai dosen di Politeknik Negeri Banyuwangi, di mana saya mengampu di program studi Teknik Manufaktur Kapal. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang bernama Tugas Rencana Garis. Mata kuliah ini sudah memiliki RPS yang dimana formulirnya terekam resmi di sistem penjaminan mutu internal kami. Mata kuliah ini memiliki 2 SKS, kemudian berisi dari teori dan praktikum. Untuk kode mata kuliah itu sendiri yaitu adalah MEKAP 3207. Mata kuliah Tugas Rencana Garis ini dilaksanakan pada semester 3 di kurikulum program studi Teknik Manufaktur Kapal. Kemudian untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengerti dan memahami serta dapat mengaplikasikan proyeksi dari ortogonis atau siku-siku dan interaksi atau perpotongan antara permukaan atau surface lambu kapal dengan 3 set bidang yang saling tegak lurus dalam perencanaan sebuah kapal. Kemudian daftar referensi yang kita lakukan yaitu desain rencana garis yang dirancang oleh Pak Gaguk Suharsito pada tahun 2016. Tentu saja daftar referensi yang kedua adalah PKPM, yaitu petunjuk praktikum mahasiswa dari Politeknik Negeri Banyuwangi khususnya untuk tugas rencana garis. Kemudian untuk materi pembelajaran ini akan dilakukan selama 16 minggu dengan capaian pembelajaran dari minggu pertama, yaitu diharapkan mahasiswa dapat mencari kapal pembanding yang terregistrasi oleh IMO, International Maritime Organization. Kemudian media pembelajaran yang kami lakukan selama minggu pertama yaitu student center learning, brainstorming antara mahasiswa, diskusi singkat seperti itu, terus kemudian ada video animasi, terus kemudian indikator dari kriteria penilaiannya adalah mahasiswa mampu memilih kapal pembanding sesuai dengan tipe kapal berdasarkan panjang kapal yang diberikan. Untuk minggu kedua, mahasiswa diharapkan mampu membaca diagram NSP dan mengaplikasikannya di dalam Cross Sectional Area atau CSA. Di sini metode pembelajaran untuk minggu ini yang kami lakukan adalah brainstorming, kemudian ada ceramah, gitu ya, ada ceramah, terus kemudian ada tanya jawab, kemudian ada evaluasi. Jadi yang diharapkan adalah dalam kriteria penilaian, evaluasi kriteria penilaian, kemampuan mahasiswa dalam membaca diagram NSP dan mengaplikasikannya ke dalam CSA. Untuk minggu ketiga, pembelajarannya adalah diharapkan mahasiswa mampu membaca diagram NSP dan mengaplikasikannya ke dalam diagram Cross Sectional Area. Cross Sectional Area di sini meningkat, yaitu sampai ke Cross Sectional Area tingkat LPB. Jadi kesimpulan untuk kriteria penilaian, jadi kemampuan dalam membaca NSP dan mengaplikasikannya ke dalam CSA yang sampai ke dalam CSA LPP itu sendiri. Kemudian minggu keempat, mahasiswa diharapkan mampu menghitung dan menggambar yang namanya A/2T. Metode yang kami lakukan adalah brainstorming, kemudian class discussion dan ceramah. Kemudian untuk penilaiannya, kemampuan menjelaskan fungsi dari A/2T itu sendiri dan kemampuan mengaplikasikan A/2T dalam bentuk gambar. Kemudian di minggu kelima, mahasiswa mampu menggambar dan mendesain yang namanya B/2. Di sini metode yang kami lakukan sama, brainstorming, class discussion, kemudian ada ceramah, kemudian ada praktikum dari menggambar langsung, dari mendesain dan menggambar langsung B/2. Ya, B/2 yang diinginkan dari mata kuliah ini adalah kemampuan menjelaskan fungsi dari B/2 dan kemampuan mengaplikasikan B/2 dalam bentuk gambar. Kemudian dari minggu ke-6, minggu ke-6 materi utamanya adalah mahasiswa mampu merancang body plan dari sebuah kapal niaga. Jadi
merancang body plan. Di sini yang kami lakukan adalah brainstorming, class discussion, kemudian ada media ajar yang berupa perwarupa kapal. Jadi untuk yang kita nilai di sini adalah kemampuan memproyeksikan antara paper 2 dan upper 2T tiap station dalam mendesain body plan dan kemampuan memeriksa luasan area dari body plan itu sendiri. Minggu ke-7 merancang body plan. Jadi minggu ke-6 dan minggu ke-7 itu 2 minggu waktu mahasiswa untuk melakukan perancangan body plan. Setelah perancangan body plan di sini minggu ke-8 dan minggu ke-9 mahasiswa diharapkan mampu untuk memproyeksikan yang namanya half breed plan dari body plan itu sendiri. Jadi diperlukan waktu 2 minggu untuk menyelesaikan gambar half breed plan. Jadi yang kita ukur adalah kemampuan mengukur dan memproyeksikan body plan ke half breed plan, kemampuan melakukan perubahan pada body plan jika hasil half breed plan tidak streamline. Kemudian untuk minggu ke-10 dan ke-11 mahasiswa mampu merancang shear plan dan menggambar set line. Kemampuan merancang forecastle, hook deck, bulwark, merancang shear lurus pada dek kapal dan kemampuan dalam menggambar side line sangat diperlukan. Kemudian untuk minggu ke-12 sampai minggu ke-15 diharapkan mahasiswa mampu mengkombinasikan seluruh rancangan dalam kesatuan gambar. Di sini metode yang kami lakukan adalah class discussion dan diskusi mandiri mahasiswa di rumah. Kemudian media yang kami lakukan, media yang kami gunakan adalah media online berupa WhatsApp untuk dalam komunikasi jika pembelajaran dilakukan di luar jam mengajar, seperti itu. Kemudian yang kami inginkan di minggu ke-12 dan 15 yaitu kemampuan mengoreksi kesalahan dari setiap rancangan dan kemampuan mengkombinasikan seluruh gambar rancangan. Kemudian minggu ke-16 pada akhir mata kuliah metode yang kita gunakan adalah teacher center learning. Jadi teacher center learning ini kami gunakan supaya mahasiswa memang bisa berfokus kepada sang pengajarnya. Kemudian yang kami inginkan adalah kemampuan mahasiswa dalam membuat laporan akhir dari tugas rencana garis. Jadi metode pembelajaran yang kami lakukan di sini memang bervariasi, ada praktikum, ada penggunaan media ajar berupa perwarupa, ada yang digunakan untuk brainstorming, class discussion, dan lain-lain. Sistem penilaian mata kuliah kita akan gunakan UTS, UAS, asistensi, dan kemudian sidang gambar. Jadi semuanya itu kami rangkum dalam prosentase-prosentase, di mana prosentasenya sesuai dengan peraturan Politeknik Negeri Banyuwangi dengan maksimal prosentase 100%. Kemudian untuk penutup, semoga yang kita lakukan di sini bisa bermanfaat bagi mahasiswa, bagi Politeknik Negeri Banyuwangi, dan bagi bangsa Indonesia khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah hadir di kelas kami. Saat ini kami akan menjelaskan ya, jadi sesuai dengan apa yang disebut sebagai RPS. Kemarin ini minggu ketiga ya, jadi pertemuan minggu ketiga, jadi kita sudah membahas apa itu namanya CSA di mata kuliah tugas rencana garis. Mata kuliah tugas rencana. Jadi sebelum kita mulai mata kuliah tugas rencana garis, sesi minggu ketiga, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Berdoa dimulai. Bisa diakhiri. Baik, teman-teman mahasiswa sudah siap ya? Oke, sip, baik. Kita lanjutkan dulu, kita jelaskan dulu di awal. Pertama, kita akan mendesain rencana garis ini seperti yang sudah kita lakukan di minggu 1 dan minggu kedua, yaitu dengan menggunakan metode diagram NSP. Metode diagram NSP akan kita gabung dengan metode Simpson nantinya. Jadi diagram NSP di situ diagram NSP akan menunjukkan sebuah persenan ya, sebuah nilai-nilai persenan area di tiap stasiunnya. Jadi kita akan
mendesain menggunakan metode ini. Setelah itu kita sudah mendesain CSA L displacement. Ya, di awal kita sudah mendesain CSA L displacement. Kemudian pada hari ini kita akan lanjutkan untuk mendesain CSA LWL dan CSA LPP. Sebelumnya CSA LWL dan LPP itu seperti apa? Nah, kita harus belajar dulu terkait posisi-posisinya ya, posisi-posisinya itu. Nah, seperti yang kita tahu, kira-kira gambar kapal itu seperti ini. Kemudian untuk yang awal, ya, yaitu LPP dulu. Kita belajar LPP dulu. Ya. LPP itu panjang kapal antara AP sampai nilai FD. Ya, AP di mana? AP itu di belakang kapal di bagian radius. Yang di depan itu perpotongan antara garis vertikal ini dengan garis horizontal di atas untuk syarat air itu nilai FD. Kemudian selanjutnya yang sampai garis air di belakang ini itu namanya LWL atau panjang garis air, length of water line, panjang dari garis air. Ini panjang dari LWL. Kemudian L displacement. Jadi L displacement adalah panjang kapal dari displacement atau volume air yang terbuang, betul ya? Jadi volume displacement itu nggak mungkin kita ngitung ini juga dihitung, kita nggak menghitung ini. Jadi kita menggunakan rumus pendekatan yaitu LPP ditambah LWL bagi 2. Jadi L displacement itu kira-kira di tengah ini. Nah, inilah yang kita asumsikan sebagai displacement. Ya, kita akan melanjutkan praktikum kita ke CSA LWL dan L displacement. Ya, caranya yang kedua, kalian buat garis, yaitu sepanjang yang sudah kalian hitung tadi LWL. Oh ya, LWL itu apa? Caranya mencari LWL itu gimana? Tadi saya belum jelaskan, yaitu LPP dikalikan 4% dari LPP. Jadi nanti ketemu panjangnya berapa? Panjangnya ini ditambahkan dengan LPP. Jadi 4% LPP ditambah LPP. Seperti itu ya. Bisa dimengerti ya? Oke. Sekarang kita coba nanti dihitung dulu. Teman-teman hitung dulu LWL-nya berapa. Ya. 1 menit aja, nggak sampai 1 menit sudah selesai. Oke, yang 100 jadi berapa LWL-nya? Yang LPP-nya 100? Jadi 104 ya. Jadi 104 panjang LWL. Silakan gambarkan di AutoCAD LWL-nya panjangnya 104 meter ya. 104 meter untuk panjang kapal. Sudah? Sudah ya, 104 ya. Kemudian gambar yang kemarin dari CSAL displacement, gambar yang kemarin dari CSAL displacement, kalian tarik. Kalian kan punya gambar CSAL displacement seperti ini. Ya. Kalian punya CSAL displacement seperti ini. Silakan di copy, ditarik ke bawah sini. Ya, nanti kalian akan memiliki sisa panjang di kanan dan di kiri. Coba dulu sekarang. Ya, silakan. Setelah di copy, kalian punya CSA LWL seperti ini, ada sisanya, ada sisa panjangnya ini. Nah, kemudian caranya untuk membuat CSA LWL, yang pojokan ini tadi, ya, yang pojokan ini ditarik ke kanan, ditarik ke kiri dan ditarik ke kanan setiap sisanya tadi. Ya, bahasa Jawanya dijembreng gitu ya, dijembreng ke gitu ya, atau ditarik ke kanan dan ke kiri. Coba, silakan. Ya sudah, setelah sudah dijembreng gitu ya, setelah sudah ditarik kanan dan kiri, kalian harus membuat dari CSA LWL ini dibagi menjadi 20 bagian. Kenapa 20 bagian? Kenapa dibagi menjadi 20 section atau 20 bagian? Karena di NSP itu dibagi menjadi 20 bagian. Jadi kiblat kita atau acuan kita, referensi kita, itu yang di awal referensi kita kan kita sepakati bersama, yaitu buku dari Pak Gagu dan buku dari BKPM ya. Buku dari BKPM yang sudah teman-teman pegang ya. Jadi BKPM-nya seperti ini, sudah dipegang buku BKPM-nya. Nah, jadi BKPM ini menjadi acuan kita untuk mengerjakan. Ya. Setelah itu dibagi menjadi 20, silakan di div menjadi 20 bagian. Oke. Ya, setelah di div menjadi 20 bagian akan muncul tanda panah-panah itu di garis LWL kalian. Setelah itu kalian garis
sampai ke atas. Terus kemudian di-trim, itu caranya. Ya, kemudian di-trim. Setelah itu kalian masukkan nilai ini tinggi dari dasar baseline ini sampai ke atas ini di Excel. Kalian masukkan nilainya. Ya. Nanti kalian masukkan ini. Setelah kalian masukkan di Excel, kalian sudah bisa melihat di situ di Excel tersebut apakah CSAL-WL kalian memenuhi toleransi 0,5% atau tidak, ya, memenuhi atau tidak. Kalau tidak memenuhi bagaimana Pak? Silakan rubah tadi CSA-LWL-nya di bagian depan dan di bagian belakang, bagian depan dan bagian belakang. Silakan dirubah sehingga memenuhi, gitu ya. Terus kemudian penjelasan selanjutnya setelah kalian bisa memenuhi itu, kalian lanjut ke yang namanya CSA-LPP, ya. Kalian lanjut yang namanya CSA-LPP. CSA-LPP, caranya untuk menggambar CSA-LPP, ya, yaitu dari CSA-LWL tadi yang sudah memenuhi koreksi, di copy juga ke bawah, tapi sekarang menggunakan panjang LPP, ya. Jadi settingnya dari depan, tadi settingnya dari tengah, sekarang settingnya dari depan. Dari depan sampai belakang itu adalah LPP. Kemudian sisanya dibagi dua. Berarti total keseluruhan ini adalah LPP. Bisa dimengerti? Sama. Kalau bisa dimengerti, silakan lihat dulu ya AutoCAD-nya. Kemudian silahkan copy aja dari grafik ini, grafik LWL tadi, CSA-LWL, silahkan copy ke LPP tadi. Yang ini menjadi AP, yang depan menjadi FP, kemudian yang tengah ini min 1 dan min 2. Caranya sama seperti LWL tadi, akan muncul garis-garis baru. Setelah kalian div menjadi 20 bagian, akan muncul garis-garis baru. Kemudian masukkan ke dalam Excel. Kemudian di situ kalian akan melihat apakah CSA-LPP kalian memenuhi atau tidak. Jadi seperti itu, ya. Jadi setelah ini kita akan lakukan praktikum untuk menggambar ini semua di AutoCAD. Jadi praktikum ini gunanya untuk memastikan kerjaan kalian sesuai atau tidak, seperti itu. Jadi sebelum kita menuju ke praktikum, gitu ya, apakah ada pertanyaan teman-teman mahasiswa? Ada pertanyaan? Siapa? Ada pertanyaan enggak? Boleh sederhana Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Harun. Mohon izin bertanya tentang diagram NSP Pak. Ya. Diagram NSP itu sejarahnya dibuat di mana dan menggunakan referensi kapal mana saja Pak? Terima kasih pertanyaannya ya. Mungkin tadi saya kelupaan menjelaskan ya. Jadi diagram NSP itu dari mana, seperti itu, asalnya dari mana. Seperti namanya NSP, ya, NSP Netherlands Ship, ya. Jadi seperti namanya, NSP itu berasal dari Belanda, gitu ya. Diagram NSP itu berasal dari Belanda. Jadi teman-teman ilmuwan kita, teman-teman naval arsitektur kita, awalnya mereka mengumpulkan data semua kapal dari tahun 1800 ke bawah. Jadi kira-kira diagram NSP ini tidak memiliki menggunakan metode yang masih lama, akan tetapi metode lama ini bukan berarti usang, gitu ya, masih bisa kita gunakan di tahun 2023 ini karena metodenya yang sangat akurat. Akan tetapi metode NSP ini tidak bisa digunakan untuk kapal-kapal yang memiliki bulbous bow itu apa? Itu kapal yang punya hidung seperti ini, ya. Ini tidak bisa kita lakukan, ya. Jadi untuk pembelajaran basic, karena teman-teman masih semester 3, kita nggak perlu belajar mengenai gimana caranya mendesain bulbous bow. Jadi bulbous bow ini kapan Pak? Itu nanti ada di semester 6 kira-kira, untuk mempelajari bagaimana kita mendesain bulbous bow. Bisa dimengerti ya? Mas Sandi tadi ya bertanya. Bisa. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Perkenalkan, nama saya Fadil Putra. Izin bertanya mengenai apa perbedaan dari CSA-LDIS, CSA-LWL dengan CSA-LWP. Oke, itu aja pertanyaannya? Ya. Oke, baik, terima kasih ya pertanyaannya. Saya tadi juga belum menjelaskan apa itu bedanya CSA-LDIS Plasman, CSA
LWL dan CSA LWP. Jadi CSA tersebut, CSA itu adalah kurva sectional area. Jadi kurva yang menunjukkan area, gitu. Kurva yang menunjukkan apa namanya? Area-area dari kapal setiap station. Jadi karena bedanya apa? CSAL displacement, ya, CSAL displacement itu menunjukkan area per displacement, ya, menunjukkan area tiap station sepanjang displacement kapal. Ya, yang kedua menunjukkan area LWL, ya, sepanjang LWL kapal. Yang terakhir menunjukkan area di sepanjang LPP kapal. Tujuannya adalah untuk koreksi. Tujuannya untuk koreksi karena kita mengerjakan menggunakan dua metode, yaitu NSP dan Simpson. Jadi semua CSA tadi kita gabungkan, tujuan utamanya adalah untuk koreksi sehingga tidak ada terjadi kesalahan dalam mendesain kapal. Mungkin seperti itu ya. Nah, jelas? Oke, siap. Terima kasih. Setelah kalian bertanya, ini caranya yang selanjutnya adalah untuk evaluasi. Apakah kalian sudah siap untuk praktikum ya? Nah, jadi dalam evaluasi ini saya pengen teman-teman nanti menjawab 3 pertanyaan saya. Gitu ya, saya pengen teman-teman bisa menjawab 3 pertanyaan. Oke, sudah siap teman-teman mahasiswa? Siap, Pak. Nah, pertanyaan pertama, saya pengen tanya ini ya, karena kita sudah jelaskan komplit dari awal sampai akhir. Saya mau tanya, NSP itu apa? Diagram NSP itu apa? Siapa yang mau jawab angkat tangan? Saya Pak. Ya, silakan perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Dwi Atabik. Saya ingin menjawab pertanyaan diagram NSP. Diagram NSP adalah diagram yang bertujuan untuk mencari grafik setiap station Pak pada kapal. Apanya yang dicari? Grafik setiap station apanya? Grafik Luasnya, areanya. Areanya. Oke, area. Dan NSP ini berasal dari negara Belanda dan diagram ini biasanya digunakan untuk kapal-kapal yang tidak memiliki bulbus dua. Oke, seperti itu ya. Oke, teman-teman, gimana, setuju nggak dengan jawaban Mas Haikal? Setuju, Pak. Oke, setuju ya, berarti itu jawabannya ya, dan sudah benar. Oke, pertanyaan kedua ya. Saya mau yang lain ya, jangan Mas Haikal lagi yang jawab ya. Pertanyaan kedua, apa itu CSA? Ada? Saya Pak. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Delima. Izin menjawab pertanyaan Pak Yedi. CSA atau cross section area yaitu area station yang dibuat untuk kurva kapal. Untuk kurva kapal, dasarnya dari mana itu CSA tadi? Kurva ini nanti digunakan untuk membuat body line kapal, Pak. Ya, itu gunanya ya. Dasarnya dari apa? Diagram apa dasarnya? Dari siswa. Dari diagram apa? Diagram NSP. Dari diagram NSP ya. Ya. Yang lain setuju dari diagram NSP? Jadi masih continue ya, masih berlanjut ya. Masih berlanjut. Pertanyaan terakhir untuk evaluasi ini sudah 75% teman-teman kayaknya sudah memahami gitu ya. Bisa dipahami ya teorinya ya? Sama. Oke, berarti setelah ini ya kita akan lanjut ke sesi praktikum di mana kalian harus bisa menggambar yang kita sebutkan tadi. Berarti CSA displacement, CSA LWL sama CSA LPP. Jadi tujuan praktikum kita supaya kalian bisa menggambar itu semua dan gambarnya dan atau desainnya tidak terjadi kesalahan. Oke, kita akan break 15 or 20 minutes. Setelah itu kita akan lanjutkan ke praktikum. Oke ya? Baik. Ya, kita akhiri dulu sesi kali ini. Kita akan jumpa lagi di sesi praktikum 20 menit kemudian. Assalamualaikum teman-teman. Ya, sudah siap untuk praktikum? Siap, Pak. Di sini saya bawa peraga, ya, kapal-kapal yang sudah kita garis-garis sehingga kalian akan lebih memahami apa itu yang namanya tugas rencana garis dari peraga yang saya bawa ini, gitu ya. Kita lanjutkan ke praktikum. Ya, praktikum kita menggunakan tools yaitu AutoCAD, ya, komputer, gitu ya, untuk hardware, softwarenya AutoCAD seperti itu. Ya, kemudian kita awali dengan doa. Yuk kita doa dulu. Oke, bisa diakhiri.
Ready ya? Nanti saya akan keliling muter-muter untuk lihat kondisi progres teman-teman ya. Oke, siap. Oke, ini mana Mbak? Ada aman ya? Iya. Nggak ada ya? Apa mungkin saya perlu menjelaskan? Ini LBL dari mana stasiun ini perlu. Iya belum. Kalau perlu, coba ini kan mbaknya buka yang FB. Ya, yang FB. FB itu di depan. Ini yang mbak itu di CSA itu adalah area dari garis ini. Jadi bayangkan ini garis ini dipotong, gitu ya. Terus kemudian area perpotongannya itu adalah CSA yang mbak. Bisa dibayangkan ya, mengerti ya? Jadi ini juga nanti kalau mau yang stasiun 19 misalnya ini dipotong. Kemudian ada sisa areanya, area tersebut ditempatkan di sini. Ada pertanyaan untuk penggambaran si proses ya? Iya. Ya, teman-teman mahasiswa tidak terasa ya kita sudah 3 jam untuk membuat CSA, mulai dari CSA disbursement, LWL dan LPP, di mana hasil akhirnya seperti ini, seperti yang sudah teman-teman buat, ada LWL, disbursement dan LPP, di mana itu hasil akhirnya untuk pertemuan kita kali ini. Ya. Hasil akhirnya adalah seperti itu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat yang namanya body plan kapal sesuai dengan RPS yang sudah kita bagikan kemarin di awal perkuliahan. Ya, nggak ada masalah ya teman-teman mahasiswa? Apa ya, sudah selesai semua ya gambarnya ya? Tadi kita sudah cek, sudah selesai semua. Sebelum kita akhiri, kita akan absensi dulu ya. Kenapa saya melakukan absensi di belakang? Karena kalau kita lakukan di awal, mungkin ada teman-teman mahasiswa yang sedikit terlambat seperti itu, sehingga kita lakukan absensi dari belakang, di akhir dari sesi seperti itu ya. Baik, akan saya absen ya. Abdul Rahim, Ini Pak. oke, Nabila, Korul Mina, Muhammad Musandi Harun, Ada Pak. Dona, Farhan Farozi, Ada Pak. Haji Saiful Aslam. Oke, semuanya sudah saya absen ya. Iya Pak. Untuk setelah itu kita akhiri sesi kali ini, gitu ya. Kita lanjutkan ke depan. Kita akhiri dengan doa, semoga bermanfaat bagi kita semua. Persilakan. Dapat diakhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Berikut adalah deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah tugas rencana garis program studi D4 Teknik Manufaktur Kapal di Politeknik Negeri Banyuwangi. Semoga ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses pengajaran yang telah saya lakukan. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2023. Tidak lupa, saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Politeknik Negeri Banyuwangi, jurusan Teknik Mesin, program studi Teknik Manufaktur Kapal, rekan sejawat dosen, dan teman-teman mahasiswa. Semua dukungan dan kerjasama yang luar biasa ini telah menjadi landasan dalam pengembangan mata kuliah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan semoga kita dapat terus berkarya demi kemajuan pendidikan di masa depan. Terima kasih.